Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitria Wahyumela Ayunda, NIM 119210123 dari Prodi PGSDB 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aktivitas belajar. Pengertian belajar. Pengertian aktivitas belajar. Apakah aktivitas belajar itu? Aktivitas belajar berasal dari dua kata, yaitu aktivitas dan belajar. Kita akan mencoba untuk menguraikan satu persatu kata terlebih dahulu. Aktivitas menurut KBBI mempunyai arti kegiatan. Kegiatan atau kerja yang dilaksanakan dalam tiap-tiap bagian perusahaan. Belajar. Aktivitas belajar dari KBBI belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Pengertian keduanya, belajar adalah berlatih, dan pengertian ketiga menyebutkan bahwa belajar merupakan berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi, apakah aktivitas belajar itu? Artinya bahwa dalam pembelajaran, siswa harus memperoleh atau mendapatkan kesempatan keaktifan belajar. Siswa tidak hanya duduk diam, mendengarkan, kemudian mengerjakan soal. Lebih dari itu, siswa harus mendapatkan kesempatan untuk belajar secara aktif. Adapun ciri-ciri aktivitas belajar, yaitu terjadi secara sadar, bersifat fungsional, positif dan aktif, tidak bersifat sementara, bertujuan dan terarah, dan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Dan ada beberapa macam belajar, yaitu 1. Belajar arti kata. Belajar arti kata yaitu menangkap arti kata yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Kedua, belajar konsep. Belajar konsep adalah belajar untuk merumuskan suatu hal melalui proses mental tentang benda, lambang, dan hal-hal lainnya. Belajar menghafal. Menghafal adalah mengingat. Belajar menghafal adalah proses untuk mengingat informasi yang sebelumnya telah disimpan. Dan berikutnya adalah belajar berpikir. Belajar berpikir adalah aktivitas kognitif yang dilakukan secara mental untuk memecahkan masalah melalui proses yang abstrak. Selanjutnya, belajar keterampilan motorik. Belajar keterampilan motorik adalah belajar untuk melakukan serangkaian gerak-gerak secara terpadu. Dan belajar kaidah. Belajar kaidah adalah proses belajar untuk menghubungkan dua konsep atau lebih sehingga terbentuk suatu ketentuan yang mempresentasikan suatu keterangan. Berikutnya, belajar teoritis. Belajar teoritis adalah belajar untuk menyusun kerangka pikiran yang mampu menjelaskan fenomena ataupun masalah tertentu. Dan berikutnya, belajar kognitif. Belajar kognitif adalah proses bagaimana menghayati, mengorganisasi, dan mengulang informasi tentang suatu masalah, peristiwa, objek, serta upaya untuk menghadirkan kembali hal tersebut melalui tanggapan, gagasan, atau lambang dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Dan yang terakhir adalah belajar estetis. Adalah proses belajar untuk mencipta melalui penghayatan yang berdasarkan nilai-nilai seni. Adapun aspek yang menumbuhkan aktivitas belajar. 1. Memberikan motivasi pada siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Memberikan penjelasan pada siswa mengenai tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. 3.
mengingatkan kompetensi prasyarat. 4. Memberikan topik atau permasalahan sebagai stimulus siswa untuk berpikir terkait dengan materi yang akan dipelajari. 5. Memberikan petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya. 6. Memunculkan aktivitas dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 7. Memberikan umpan balik atau feedback. 8. Memantau pengetahuan siswa dengan memberikan tes. 9. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pelajaran. Secara individual dalam proses belajar ada 5. 1. Kehadiran di kelas. 2. Ketepatan waktu mengumpulkan tugas. 3. Kelengkapan buku catatan. 4. Menyimak dan memperhatikan penjelasan. 5. Menyampaikan pendapat. Adapun kegiatan praktikum secara kelompok laboratorium. 1. Kekompakan, kerjasama dalam kelompok. 2. Melakukan kegiatan dengan prosedur yang benar. 3. Menggunakan alat-alat praktikum dengan tepat. 4. Memperoleh data dari percobaan. 5. Membuat kesimpulan dengan benar. 7. Aktivitas belajar siswa. Yang pertama, visual activities, yaitu kegiatan belajar yang tergolong kegiatan aktivitas visual, diantaranya membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan. Yang kedua, oral activities. Proses kegiatannya seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, listening activities. Kegiatannya seperti mendengarkan percakapan, mendengarkan pidato, dan diskusi. Selanjutnya, writing activities. Kegiatan pembelajaran menulis seperti menulis cerita, karangan, atau juga menyalin. Berikutnya, motor activities, yaitu proses kegiatan pembelajarannya seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. Selanjutnya, mental activities. Misalnya, mengingat, menanggapi, memecahkan soal, dan menganalisis. Yang terakhir, emotional activities. Misalnya, menaruh minat, bosan, gembira, bersemangat, berani, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.